Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Habibullah dengan NIM 2514020078. Semoga dengan video ini teman-teman dapat memahami suatu kalimat dalam bahasa Arab. Nah, saya berdiri di sini adalah ingin menjelaskan taksimul kalimah. Apa itu taksimul kalimah? Taksimul kalimah ialah kalimat lafzun murakkabun mufidu bil waqi'. Ingat kawan-kawan, kalimat itu suatu lafaz yang tersusun yang berfaedah dengan sengaja. Itulah definisi kalimat. Kalimat ini terbagi menjadi 3. Pertama ialah isim, fi'il, dan huruf. Nah, di yang 3 ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ialah isim. Apa itu isim? Al-ismu wa kalimatun tadullu wa kullu kalimatin tadullu ala insanin aw hayawanin aw tabanin aw jamadin aw makanin aw zamanin aw sifatin aw ma'nan mujarradin an zaman. Ialah yang kata singkatnya itu kata benda atau kata nama. Isim adalah nama, kata nama. Pembagian isim, ciri-ciri isim ini perlu kawan-kawan. Karena kalau kita ingin membaca kitab kuning atau kitab gundul, kita harus mendetailkan kata-katanya, mana isim, mana fi'il, mana huruf. Itu yang perlu. Yang pertama, ciri-ciri isim ini adalah huruf khofat dia. Yang kedua ialah tanwin. Dan yang ketiga ialah masuknya alif lam. Itulah tanda-tanda isim. Contohnya kita bikin yang 3 itu ialah huruf khofat. Yang pertama huruf khofat. Min baiti. Ini min baiti, dari rumah, itu namanya isim. Dan yang kedua tanda isim itu ialah tanwin. Di sini kita bikin itu ialah kitabun. Tanda isim tadi ialah al-tanwin. Inilah yang dinamakan dengan isim. Kalau dalam kalimat bahasa atau dalam kitab ada bertanwin, berarti namanya itu isim, tandanya itu isim. Dan yang ketiga ialah masuknya huruf alif lam. Contohnya al-masjidu. Ada isim tadi huruf jar, tanwin, dan yang ketiga ialah masuknya huruf alif lam. Kalau kita bertemu dalam kitab gundul kuning, kalau kita menemukan yang namanya alif lam dalam sebuah kalimat tersebut, itu tandanya berarti isim.
Nah, yang tiga ini adalah tanda-tanda isim. Inilah yang dinamakan dengan tanda-tanda isim. Masuk kita yang kedua ialah fi'il. Apa itu fi'il? Kata yang menunjukkan suatu kejadian atau peristiwa yang bergantung dengan zaman. Fi'il ini menjadi terbagi. Ingat tadi rumusnya fi'il ini adalah suatu kata yang menunjukkan peristiwa atau kejadian atau suatu pekerjaan. Itulah pokoknya pekerjaan dia, suatu kejadian. Fi'il ini terbagi menjadi tiga, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari, sama fi'il amar. Definisi fi'il madhi yaitu fi'il madhi itu menunjukkan kata yang telah berlalu atau pekerjaan kita sudah dilalui atau sudah selesai. Contohnya kata ini adalah fi'il madhi, yaitu kata yang menunjukkan zaman yang telah berlalu. Artinya adalah dia telah menulis, berarti dia telahnya itu berarti tandanya fi'il madhi. Dan yang kedua adalah fi'il mudhari, yaitu kata kerja yang menunjukkan sedang atau ingin melaksanakannya, yaitu fi'il mudhari itu mengatakan kata kerja yang sedang berlangsung atau ingin melaksanakannya. Ini yaktub ini adalah fi'il mudhari, artinya adalah dia sedang atau dia ingin menulis. Dan yang ketiga adalah fi'il amar. Fi'il amar menunjukkan kata perintah atau kata menyuruh. Ingat saja kawan, kalau fi'il madhi berkata zaman telah berlalu, kalau fi'il mudhari kata zaman yang ingin dilaksanakan atau sedang berlangsung. Dan yang ketiga adalah fi'il amar, yaitu kata diperintah. Contohnya uktub, tulislah. Itu artinya uktub ini artinya tulislah, berarti artinya memerintahkan suatu pekerjaan tersebut. Itulah yang dinamakan fi'il. Nah, adapun tanda-tanda fi'il itu boleh dia itu menunjukkan zaman atau waktu atau pekerjaan. Itulah tanda-tanda fi'il. Dan boleh memasuki fi'il dan boleh memasuki isim dhamir, dan tidak boleh memasuki huruf jar. Kenapa aku bilang kenapa tidak boleh memasuki huruf jar? Karena dia tidak cocok kata-katanya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena ada contohnya ketika kita bertanya kepada orang lain, kamu dari mana? Lalu dijawabnya, aku ke membaca. Dia enak anta anak min qoro'a, saya dari membaca. Tidak pas kata-katanya. Itulah dinamakan dengan
tidak boleh memasuki huruf bicara. Ini itu. Dan yang ketiga adalah tadi isim sudah selesai, fi'il sudah selesai. Yang terakhir adalah huruf. Huruf apa itu huruf? Huruf ialah suatu kata yang tidak mengandung makna yang sempurna kecuali digabungkan dengan kalimat kata lain seperti isim, fi'il. Huruf tidak mempunyai makna yang sempurna, tetapi dia penyempurna suatu kalimat. Contohnya, ingat tadi rumusnya huruf tidak mempunyai makna, akan tetapi menyempurnakan suatu kalimat. Contohnya, oh iya, min aina anta, dari mana kamu? Ana masjid. Nah, tidak cocok, tidak sempurna kalau tidak dengan huruf. Oh, tidak sempurna kalau tidak dengan huruf. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena tadi rumusnya huruf ini tidak mempunyai makna tetapi menyempurnakan suatu kalimat atau menyempurnakan suatu makna dalam kalimat. Itulah yang dinamakan dengan huruf. Dan ciri-ciri huruf ini ialah ma la yasluhu ma'ahu dalil ismi wala dalil fi'il. Huruf ini tidak mempunyai ciri-ciri isim dan fi'il. Huruf ini apa saja hurufnya, yaitu huruf min, ila, wa, fa, summa. Inilah yang dinamakan dengan huruf atau dalam bahasa Indonesia kata penyambung. Itulah yang dinamakan dengan huruf. Baik, teman-teman, masuk kita ke dalam materi yang kedua. Nah, materi yang kedua kita bahas ialah al-jumlatu fil lughatil arabiyyah. Kalimat di dalam bahasa Arab. Kalimat di dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah jumlatun ismiyah, yaitu jumlah ismiyah atau kalimat isim yang diawali dengan isim. Nah, rumusnya ialah mubtada sama khabar. Mubtada dapat kita kenal dalam bahasa ialah menjadi subjek dan khabarnya menjadi predicate. Nah, namun contohnya ialah kitabun jadidun, buku bagus. Posisi kitabun ini menjadi mubtada. Jadidun ini posisinya menjadi khabar. Nah, yang kedua ialah al-faslu nazifun, ialah posisi al-faslu ini menjadi mubtada juga, nazifun ini posisinya juga khabar. Dan yang ketiga contohnya ialah al-kursiyul fasidun, kursi yang rusak. Posisi kursi ini sama dengan yang al-faslu, yaitu mubtada, fasidun posisinya menjadi khabar. Nah, masuk kita dalam materi yang kedua dalam jumlah pada bahasa Arab. Yang kedua ialah jumlah fi'liyah, yaitu kalimat fi'il yang diawali dengan kata fi'il. Rumusnya ada 3. Contohnya fi'il, fa'il, sama maf'ul. Fi'il itu apa? Fi'il itu ialah
kata pekerjaan atau tugas. Yang ke fa'il itu apa? Fa'il itu adalah orang atau pelaku. Maf'ul itu apa? Maf'ul itu adalah objek. Nah, masuk kita ke dalam contohnya. Contohnya, zahaba Zaidun ila al-maktabati. Telah pergi si Zaid akan ke kampus atau perpustakaan. Nah, posisi zahaba ini menjadi fi'il. Posisi Zaidun ini menjadi fa'il. Dan posisi ila al-maktabati menjadi maf'ulnya. Nah, contoh yang kedua ialah kanat Fatimatu baitiha. Nah, posisi kanat ini menjadi fi'il. Posisi Fatimah itu ialah, ingat, jadi fa'il itu adalah pelaku. Nah, pelakunya ialah fa'il, berarti Fatimah ini seorang, berarti pelaku yang mengerjakan dari tugasnya si fi'il ini menjadi fa'il. Posisi baitiha menjadi maf'ul. Nah, dan yang ketiga contohnya ialah qara'a Muhammadun al-kitab. Posisi Quran, ingat dari kawan-kawan, fi'il itu kata kerja. Nah, qara'a artinya tidak membaca. Membaca itu kata kerja atau sesuatu yang kita kerjakan. Nah, ingat juga fa'il itu menjadi orang atau pelaku. Nah, Muhammad ini menjadilah pelaku atau menjadi fa'il. Al-maktabat, al-kitabah menjadi maf'ul atau objek yang dikerjakan tersebut ialah maf'ul. Nah, dari sini dapat kita pahamkan dalam bahasa Arab. Sekian dari saya. Itulah wa anggon adab. Oke, kita lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu mengenai isim dhamir. Apa itu isim dhamir? Isim dhamir ialah suatu kata ganti dalam bahasa Arab untuk benda atau seseorang. Apa saja itu isim dhamir? Yaitu huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itulah isim dhamir. Dan adapun pembagian isim dhamir ialah ada dua. Yang pertama dhamir yaitu munfasil. Ingat teman-teman, isim dhamir munfasil itu rumusnya ialah tidak bersambung. Berarti kata ganti dalam kalimat tidak bersambung. Kalimatnya itu tidak bersambung dengan dhamir. Ingat, munfasil itu kalimat yang tidak bersambung dengan dhamir. Apa contohnya? Contohnya ialah ana tolibun. Nah, di sini kan kata tadi rumusnya tadi ialah dhamir yang tidak bersambung atau kalimat yang tidak bersambung dengan dhamir. Nah, inilah contohnya. Contohnya tadi ana kan ini adalah isim dhamir. Nah, yang inilah tidak. Yang inilah isim dhamirnya dan yang ini adalah kalimatnya. Kan tidak bersambung, maka dia dinamakan dengan isim dhamir munfasil. Oke. Lanjut, kita yang kedua ialah dhamir muttasil. Apa itu dhamir muttasil? Dhamir muttasil ialah dhamir kebalikan dari munfasil, yaitu dhamir yang bersambung atau kalimat yang bersambung dengan dhamir.
Ingat teman-teman, kalau rumusnya yang ini domirnya bersambung atau kalimatnya bersambung dengan domir. Contohnya hal Nah, teman-teman, kan tadi kata muttasil, domir muttasil. Nah, rumusnya tadi kalimat yang bersambung dengan domir. Nah, kalau yang ini domirnya berbeda dengan munfasil. Kalau munfasil tadi domirnya sama dengan isim domir, huwa huma hum, ya huma hunna, anta antum antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Tetapi kalau isim domir muttasil ini beda, yaitu kalau huwa huma humnya itu hu huma hum, kalau bagi perempuannya ya huma hum, kalau perempuannya kalau muttasil ha huma hun. Nah, baru kalau anta antuma antum, anti antuma antunna, kalau dalam muttasilnya ini ialah ka kuma kum. Kalau itu bagi laki-laki, tapi kalau perempuan ki kuma kunna. Nah, baru kalau ana nahnunya itu kalau dalam muttasil yaitu ya sama na. Itu kawan-kawan. Nah, contohnya muttasil ini ialah hal hada mudarrisuka. Hal hada mudarrisuka. Apakah ini gurumu? Ini kalimatnya, ini kalimatnya. Mudarrisu ini adalah kalimat. Dan yang bersambung tadi kan kata yang tadi ka, itu kuncinya ialah domirnya dan dia bersambung dengan mudarrisu ka. Nah, berarti disitulah yang disebut dengan domir muttasil. Dan contoh yang lain juga ialah contoh ana ini ana tolibi. Nah, ini kan rumusnya itu domir atau kalimat yang bersambung dengan domir. Itu isim domir muttasil. Ya ini kan isim domir muttasil. Nah, ini kalimatnya bersambung dia dengan sini. Kalau yang ini enggak, ini hada. Ini kalimatnya, ini domir yang bersambung itu domir ya, yaitu mengatakan kepemilikan saya, yaitu saya itu ya. Inilah yang dinamakan domir muttasil. Dan yang ketiga ialah, dan adapun isim domir mustatir. Yang ini domir yang tersembunyi. Nah, atau kalimat isim domirnya tersembunyi. Ingat teman-teman, isim mustatir ini domir atau kalimat isim domirnya itu tersembunyi dalam kalimat. Isim domirnya itu tersembunyi dalam kalimat. Contohnya Muhammad dhahaba
dalam nas ini. Ini contohnya ialah Muhammad zahara ilal masjid. Muhammad telah pergi. Nah, dia kan tadi isim domirnya itu huwa, artinya dia. Berarti di sini ini tersembunyi domir yaitu huwa. Nah, inilah kawan-kawan kalau isim domir mustatir itu domirnya tersembunyi dalam kalimat. Semoga dapat kawan-kawan pahami dengan materi yang saya berikan. Cukup sekian dari saya akhiri atau saya doakan semoga kawan-kawan dapat memahami materi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.